Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Nah, untuk penjelasan hari ini kita masuk ke pembahasan limas. Dan tentunya jangan pernah kalian lupakan untuk volume-volume sebelumnya ya. Mulai dari kubus, balok, tabung, prisma segitiga. Nah, sekarang kita ingat lagi yuk rumus dari kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk volume balok VR pangkat 2 dikali tinggi. Untuk prisma segitiga, volumenya adalah setengah alas kali tinggi kali T atau luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke limas. Nah, di sini ada gambar balok atau prisma segi 4 ya. Prisma segi 4 atau balok dan limas segi 4 yang diletakkan terbalik. Nah, prisma segi 4 ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini sama dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi limas segi 4. Di sini kita taruh panjang, di sini lebar, dan ini tinggi yang sejajar dengan tinggi dari balok. Nah, setelah dilakukan percobaan, maka volume limas segi 4 itu adalah 1/3 dari volume prisma segi 4. Ya, ini balok itu sama artinya dengan prisma segi 4 ya. Nah, jadi sama seperti tadi. Volume limas itu adalah 1/3 atau 1/3 dari volume prisma segi 4 atau balok. Nah, yang kita ketahui kalau volume balok atau prisma segitiga itu kan luas alas dikali tinggi ya, atau sama artinya dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini dapat kita tuliskan volume limas segi 4 itu adalah 1/3 dikali volume balok atau volume prisma segi 4. Prisma segi 4 dan balok itu sama ya. Jadi kita tuliskan volume prisma segi 4 atau balok. Nah, kemudian untuk rumusnya volume prisma segi 4 itu sama dengan dari volume balok ya. Jadi 1/3 dikali ini tadi volume prisma atau volume balok prisma segi 4 itu adalah luas alas dikali tinggi. Maka dapat kita peroleh volume dari prisma segi 4 itu adalah 1/3 luas alas dikali tinggi. Dengan keterangan volume FV adalah volume limas segi 4. Kemudian luas alas itu adalah luas dari alas prisma.
di sini berbentuk persegi panjang. Dan tinggi bukan prisma ya, limas. Maaf. Tinggi adalah tinggi dari limas. Nah, jadi V adalah volume limas segi 4. Luas alas adalah luas alas dari limas yang berbentuk persegi panjang, dan kemudian tinggi itu adalah tinggi limas. Agar kalian lebih paham, mari kita membahas beberapa contoh soal. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal di bawah ini. Di sini ada gambar limas segi 4. Ini adalah alas dari limasnya. Alas limas ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Dan diketahui dengan tingginya 12 cm. Kita tuliskan agar memudahkan kita memasukkan angkanya ke dalam rumus ya. Diketahui panjang alas atau panjang alasnya sama dengan 10 cm. Kemudian ada lebar alas 8 cm. Kemudian tinggi limas sama dengan 12 cm. Ditanya volume limas. Oke deh, penyelesaian. Kita tulis lagi agar memudahkan kita untuk mengingat setiap rumus bangun ruang ya. Volume limas itu sama dengan, ingat volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Oke, 1/3 luas alas kali tinggi. Sekarang 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, kita tahu luas alas itu adalah luas dari alas prisma. Oke, dapat kita jabarkan 1/3. Luas alas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi kita masukkan di sini panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke deh, kita masukkan 1/3 panjangnya 10 cm dikali dengan 8 cm dikali dengan 12. Oke deh. Nah, di sini kita lihat lagi ya. 3 dan 10. Apakah kita bisa coret? Di sini kuncinya adalah kelipatan dari 3. 10 apakah kelipatan dari 3? Bukan. Kemudian kita lihat lagi 8. 8 merupakan kelipatan dari 3? Tidak juga. Oke deh, kita coba lihat 12. 12 apakah kelipatan dari 3? Iya, betul sekali. 12 itu merupakan kelipatan 3. Berarti kalau misalkan di sini kita sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 sama dengan 1, 12 dibagi 3 berapa? 4. Ya, pinter. Sekarang kita kalikan 10 dikali 8. Yuk, berapa? 80. Oke deh, 80 dikali 4. Iya, betul sekali. 320 cm pangkat 3. Jadi kita dapat simpulkan, jadi volume limas tersebut adalah 320 cm pangkat 3. Oke deh, gimana untuk sampai di penjelasan tentang contoh soal volume? Apakah masih bingung atau sudah paham? Kalau masih bingung, kalian bisa mengulang kembali penjelasan contoh soal dan penjelasan rumus dari limas segi 4. Oke?
Baiklah, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Oke, sama di pembahasan sebelumnya itu tentang prisma, bagaimana kalau misalkan diketahui luas alas dan volumenya, Bu, dan bagaimana cara mencari tingginya. Nah, cara mencari tingginya itu sama seperti dengan mencari prisma segi 4 kemarin ya, atau prisma segitiga kemarin. Nah, sekarang agar memudahkan kita membahas dan memasukkan angkanya, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Oke? Di sini kita tulis diketahui, jangan lupa tulis jawab. Nah, diketahuinya ada apa? Luas alas limas. Luas alasnya sama dengan 64 cm pangkat 2. Dan ada volume dari limas, itu adalah 192 cm pangkat 3. Nah, sekarang ditanya. Apa yang ditanya? Nah, yang ditanya ini adalah tinggi. Karena di sini kita akan membantu untuk mencari tinggi dari pencetak kue. Oke deh, langsung penyelesaian. Agar tidak lupa dengan rumus, kita harus tuliskan dulu rumusnya. Volume limas itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini kita diketahui ada volume. Oke, masukkan dulu angka volume 192. Oke. Kemudian kita masukkan angka luas alas 64. Oke. Dikali dengan tinggi. Apa tinggi diketahui? Tidak, Bu Putri. Tinggi itu yang ditanya. Oke deh. Nah, sekarang kita pindahkan tinggi ke depan. Iya, tinggi di sini. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan 192 di sini per atau dibagi kebalikan dari perkalian di sini. Oke. Dibagi berapa? 64. Oke, jadi tinggi sama dengan 192 dibagi 64. Ayo, siapa yang bisa cari? Ayo, siapa yang bisa cari? 192 dibagi 64 adalah jeng. Iya, 3 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tinggi alat pencetak kue tersebut adalah 3 cm. Nah, bagaimana untuk penjelasan tentang mencari tinggi yang diketahui luas alas dan volume? Apakah kalian sudah paham? Oke deh, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bu Putri yang singkat ini. Dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Cukup sekian ya untuk pembahasan hari ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silakan kalian ulang lagi videonya. Dan jika kalian belum paham, bisa kalian kontak Bu Putri melalui Japri atau WA Group. Oke deh, terima kasih atas yang sudah menyaksikan video. Bu Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.